Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah hari ini masih cukup. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat. Kelihatan dari body Bu ya. Sama Benar-benar juga. sama. Sama bodinya saya mudah-mudahan. Jadi mohon maaf Bu, Ya. mengganggu waktunya. Kemudian mungkin Ibu selaku pengawas ya, mungkin banyak kesibukan luar. Dan alhamdulillah ada waktu ya, jadi saya mohon maaf mengganggu waktunya dan saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk wawancara. Nah, wawancara ini Bu terkait dengan tugas saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan untuk kategori 1 tahun ini Bu. Alhamdulillah saya bersekian banyak guru secara nasional, alhamdulillah saya terpilih sebagai mahasiswa PPG. Dan saat ini saya PG di LPTK Universitas Negeri Makassar. Jadi mohon doanya biar bisa lulus dalam program ini. Ini. Baik Bu, untuk wawancara ini mungkin boleh saya sedikit berbicara Bu. Mungkin saya ingin bertanya Ibu, pengawas kan judulnya guru ya. Iya. Jadi berapa tahun Bu ketika menjadi guru? Kalau menjadi guru sampai dengan saat itu udah 24 tahun. 24 tahun ya, luar biasa Bu ya. Separuh dari saya. DSK. DSK. Oke, jadi sudah cukup lama sekali. Jadi mudah-mudahan dengan lama Ibu mengabdi, mudah-mudahan ada pengalaman yang mungkin bisa menjadi referensi untuk tugas saya ini Bu ya. Oke Bu, Ibu kan sekarang posisinya sebagai pengawas, Iya, pengawas di pengawas SMP. Yang ingin mungkin bisa ceritakan Bu, mungkin di pengawas kan ada program-program. Iya. Nah, kira-kira adakah program yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru? Yang pastinya ada ya, namanya kita kan pengawasan kan. Secara umum memang kita pengawasan itu datang ke sekolah berjumpa dengan kepala sekolah. Tetapi kan pada saat kita berjumpa dengan kepala sekolah, kita menanyakan program kepala sekolah itu apa tentang peningkatan mutu guru. Seperti itu. Jadi di dalam programnya kepala sekolah, di sanalah nanti kita akan melihat di mana posisi kita sebagai pengawas kan. Kemudian biasa setiap kali kita berkunjung, kita usahakan selalu bertemu dengan guru-guru di sekolah itu, saling sharing. Sharing, kadang mereka bercerita juga kondisi di sekolah. Kalau hanya masalah sarana prasarana itu bukan ranah kita kan, itu ranah kita serahkan kepada sekolah. Tapi kalau mereka bertanya tentang bagaimana peningkatan, bagaimana cara mengajar, itu menjadi ranah kita. Kita memberikan saran berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini sangat menarik Bu. Berarti memang pengawas itu masih sangat-sangat terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Iya. Nah, oke Bu. Nah, saat ini kan Bu, kita lihat sekarang dunia ini sudah menjadi dunia digital. Jadi pemanfaatan teknologi sudah merupakan menjadi hal yang baru, bukan lagi hal yang baru ya. Jadi dan ini pun juga masuk ke dalam ranah pendidikan. Nah, terkait dengan hal ini, berdasarkan pengalaman Ibu ketika melakukan kunjungan ke sekolah, kira-kira apakah Ibu pernah menemukan guru-guru tentang penggunaan teknologi Ibu dalam pembelajaran? Ada, kita temukan seperti itu ya. Jadi satu sekolah ya mendapatkan bantuan alat TIK, ya kan? Kemudian kita sekolahnya meminta guru memanfaatkan barang itu, termasuk untuk dalam pembelajaran, gitu kan? Misalnya afirmasi PEP ya, waktu itu kan PEP sekolah itu dapat, sehingga anak-anak pun diminta untuk menggunakan ya barang tersebut. Termasuk juga penggunaan Chromebook ya, digunakan untuk media pembelajaran oleh guru. Tapi saya lihat memang kadang ada sebagian guru yang mau, sebagian guru. Jadi tidak semua guru gitu, hanya ada beberapa yang mau
menggunakan barang-barang tersebut dalam pembelajaran, termasuk dalam kegiatan ulangan umum atau ulangan harian. Oke. Berarti ada Bu ya menggunakan. Ada. Cuman, bagi yang mungkin ada yang belum ya, ada yang Ada, belum. ada yang Mungkin berdasarkan pengamatan Ibu, mungkin kendala-kendala apa sih yang menjadi dasar penyebab mengapa mereka ada yang belum menggunakan teknologi tersebut, padahal ini loh dari pemerintah kan. Iya. Pemerintah sayang kalau tidak digunakan. Iya. Salah satu penyebab yang setelah kita lihat ya memang kemampuan guru. Intinya di sana sebenarnya di kemampuan guru dalam menguasai alat-alat tersebut. Jadi barang itu dia tidak bisa memaksimalkannya untuk membantu guru itu dalam pembelajaran. Dia hanya sekedar mengetik soal, tetapi tidak dipakai secara aktif dalam pembelajaran. Nah, umumnya seperti itu. Nah, kedua, mungkin kalau dia berkenaan dengan internet, berarti dia sinyal. Itu juga ada kendala tertentu di sekolah-sekolah tertentu, sinyal itu belum cukup tersedia. Nah, jadi sekolahnya sendiri belum memfasilitasi untuk sinyal-sinyal yang seperti itu. Nah, seperti itu salah satu kendala. Berarti dua hal yang saya tangkap. Yang pertama, kompetensi guru untuk menguasai yang mungkin mereka perlu belajar lagi, ataupun belum tahu juga ya, mungkin belum mau belajar atau seperti apa. Bisa jadi kemampuan mereka seperti itu ya. Iya. Kemudian faktor jaringan juga ya. Iya, faktor jaringan yang bisa menjadi penghambat mengapa mereka bisa kurang menggunakan teknologi tersebut. Iya. Oke Bu ya. Mungkin terhadap sekolah-sekolah yang itu rekomendasi Ibu seperti apa seperti itu? Kalau terkait gurunya yang kurang memanfaatkan fasilitas yang ada, kita memang minta sekolah itu membuat program, misalkan adakan IHT tentang pembuatan soal menggunakan Google Form misalkan, atau IHT tentang pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Nah, seperti itu. Kita memang minta sekolah untuk melaksanakan IHT seperti itu. Sehingga berikutnya, agar guru itu mau melaksanakan secara konsisten, kita minta sekolah itu secara konsisten juga melaksanakan. Misalnya ulangan umum, pas atau penilaian akhir tahun atau akhir semester, kita minta mereka wajib menggunakan Google Form, jadi tidak lagi berbasis kertas. Nah, jadi lebih paperless ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas mungkin ide ini, mudah-mudahan bisa digunakan sekolah Bu ya. Terkait dengan penggunaan teknologi tadi Bu ya. Iya. Itu terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, kemudian mungkin pernahkah Ibu menemukan di sekolah-sekolah itu guru-guru mungkin pernah menggunakan menerapkan pembelajaran berbasis hot di sekolah? Hot ya, high order thinking. Ya. Okay. Kalau maksimal artinya semuanya berbasis hot mungkin belum kita temukan ya. Tapi kalau hanya sedikit mendekati itu udah ada kita temukan ya. Itu pun kembali ke gurunya lagi Pak. Kembali ke gurunya. Kemampuan guru itu untuk membuat soal, untuk mengajar gitu juga itu kembali ke gurunya. Jadi hanya guru-guru yang saya anggap kreatif biasanya beriringan dengan IT-nya lumayan bagus untuk mampu menerapkan hal itu. Gitu. Yeah. Oke, berarti belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya. Belum menerapkan pembelajaran hot ya. Iya. Pembelajaran hot ini sangat penting karena ini terkait dengan penggunaan model-model pembelajaran. Iya. Berarti belum pernah Bu yang ada mereka menggunakan model project based learning, program based learning, inquiry ataupun discovery. Kalau inquiry dan discovery ada gitu. Itu tadi kan ada tetapi tidak banyak. Nah, ada tapi tidak banyak gitu kan. Mungkin dalam satu sekolah hanya 1 atau 2 orang aja gitu kan. Kalau untuk sampai 80% itu belum kita temukan. Mungkin kendala yang mungkin dihadapi mengapa mereka belum menggunakan pembelajaran harus, karena pembelajaran ini kan sangat bagus nih selain untuk melatih keterampilan siswa, keterampilan memecahkan masalah maupun bagaimana kreativitas
menemukan ataupun membuat suatu produk seperti itu? Menurut pengamatan saya, ya kita kembali lagi ke guru, kemampuan guru untuk mengembangkan diri dan mau belajar. Jadi kendalanya sepertinya di sini gitu. Kita beri barang, kalau dia tidak mau belajar pun ya tidak jalan juga gitu kan. Makanya kadang kita sedikit memberi tekanan atau paksaan ya kepada sekolah, nanti akan dipantau kembali. Itu salah satu usaha dari saya sebagai pengawas ya untuk membudayakan belajar menggunakan HOTS, tidak hanya sekedar ceramah, ya kan begitu. Kolaborasi teorinya berkelompok, tapi anaknya belajar di mana, gurunya berada di mana, kan begitu. Dia sering kita temukan di lapangan seperti itu, Pak. Berarti ini masih menjadi problem besar bagi kita ya. Bagaimana kita mengarahkan guru-guru agar bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis HOT ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa memviralkan kalau bahasa ini. Karena ini saya pikir sangat bagus untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, model-model inovatif. Ini yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan mungkin pada saat kunjungan Ibu mungkin pernah diskusi dengan guru, mungkin ada dengan kepala sekolah juga. Apakah pernah menemukan guru-guru ya, yang berdiskusi dengan Ibu itu terkait dengan kesulitan belajar siswa? Ada, kita temukan. Dia bertanya, Bu, saya sudah menerapkan ini, tapi kok anaknya ini masih tidak mau datang ke sekolah, masih tidak mau mengumpulkan tugas, ya kan? Padahal udah kita panggil, udah kita datang ke rumah, katanya kan. Tapi kenapa anaknya seperti ini? Jadi diskusi seperti itu, saya kira permasalahan kita sama. Di mana mas seperti itu sama permasalahan. Kendala utama kan biasanya berada di minat belajar siswa. Setelah karena udah didatangi nanti. Siswanya masih seperti itu gitu kan, datang ke sekolah, kalau dia masih datang ke sekolah masih mending gitu kan, kadang kan ke sekolah pun dia tidak mau gitu, sehingga merasa sekolah itu tidak penting. Jadi bisa jadi bahwa minat belajar itu tidak ada gitu untuk sekolah. Bagi mereka sekolah tidak penting, tidak sekolah juga bisa dapat pekerjaan. Apalagi di daerah kita ini kan mereka belum tamat sekolah, penting badannya udah besar, mereka bisa ke Malaysia, kerja di luar gitu, atau mungkin ke sawit, ya kan? Itu saya kira kendala utama juga gitu di daerah kita dalam membangun pendidikan di daerah kita. Selain minat mereka, dia merasa tidak penting sekolah. Ya, berarti kurang minat ya? Iya. Mungkin ini Bu terkait juga dengan, mungkin Ibu pernah diskusi dengan guru IPA. Iya. Guru IPA ini kan kompleks Bu ya. Iya. Namanya IPA ini kan ada fisika, biologi dan ada kimia. Iya. Terkait dengan fisika biasanya tuh ini terkait dengan rumus-rumus. Iya. Itu kayak biologi kan mungkin terkait dengan istilah-istilah ini ya. Iya. Ya, apa ya, bahasa Latinnya dan segala macam. Iya. Mungkin apakah pernah guru-guru bercerita tentang terkait dengan hal ini Bu? Bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran kita yang IPA ini yang terkait dengan rumus-rumus kemudian dengan bahasa-bahasa ilmiah? Kalau terkait rumus dan bahasa ilmiah, sepertinya banyak siswa itu menolak dalam pembelajaran itu. Tetapi pada saat saya tanya, kalau praktik bagaimana? Kalau praktik mereka senang, kata dia, praktik mereka senang. Cuma memang saya pernah juga mengamati pada saat guru IPA praktik itu ada beberapa step yang mungkin kurang diperhatikan, sehingga harusnya pembelajaran itu bisa berjalan, banyak kacaunya daripada belajarnya gitu. Karena mungkin persiapan dari guru ini sendiri pada saat dia melakukan praktikum itu tidak maksimal. Manajemennya. Manajemennya itu jadi menjadi saran bagi kita. Tapi secara keseluruhan praktik itu menyenangkan bagi anak. Seperti itu. Kalau dalam konteks praktik ya praktikum. Ya. Oke,
Berarti tadi terkait dengan rumus-rumus, menghitung gitu ya, berarti memang tidak disenangi. disenangi ya. Umumnya tidak disenangi, hanya bagi-bagi anak pintar saja kayaknya. Mungkin Ibu pernah mengorek ya, mengapa Iya. kok tidak disenangi atau Iya. ini mungkin jadi permasalahan apa sih kendalanya kok bisa tidak disenangi kalau yang rumus-rumus Istilah, menghitung? Pak. Istilah dalam rumus itu kan banyak apa namanya satuan-satuan yang anak-anak itu tidak kuasa menghafal katanya. Nah itu jadi pada saat misalnya tekanan satuannya apa dia tidak mampu gitu ngapal tekanan itu yang mana, belum lagi logonya kan, lambangnya itu kan tekanan atau misalkan apalagi ya selain itu massa misalnya kan ya, nah itu kan harus dihafal. Harus dihafal satuan-satuannya. Ini yang anak-anak kita ini kayaknya literasinya mulai kurang gitu. Padahal pada saat mereka disuruh membaca itu mereka tidak mau. Artinya tertarik ya. Nah, jadi kendala termasuk dengan istilah-istilah dalam biologi itu. Kan bahasa itu kan bukan bahasa sehari-hari, Pak. Bahasa mereka sehari-hari dengan bahasa ilmiah itu berbeda kan. Nah, sehingga mereka malas gitu menukkannya. Untuk apa juga ada juga dipakai di luar. Istilah mereka seperti itu gitu. Berarti Ya. itu ya Bu kendalanya, berarti mungkin mereka ada kurang minat. Iya, kurang minat, kurang literasi yang pasti. Kurang literasi juga ya dalam hal untuk mempelajari atau memahami konsep-konsep rumus gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari sisi guru, Dari sisi guru yang bagian mananya, Pak? menyebabkan kesulitan mereka untuk Untuk menyukai yang fisika ini. teknik mengajar yang monoton, saya kira. Teknik mengajar yang hanya searah, ya, searah. Hanya banyaknya teorinya dia mereka. Pak anak-anak hari ini kita apa namanya berkelompok hanya diberikan sebuah tugas, tetapi tidak diberikan tata cara yang lebih menyenangkan. Nah, begitu. Sehingga anak-anak itu banyaknya akhirnya belajar kok kayak begini, begitu kan. Jadi banyak malasnya begitu ya. Jadi kembali lagi ke sisi gurunya memang dianggap kurang kreatif gitu. Karena memang untuk menjadi lebih kreatif kan perlu usaha juga kan. Nah, usaha dari gurunya untuk belajar lebih giat seperti itu kan, lebih tertarik dengan berbagai teknologi, lebih inovatif saya kira kan. Nah, sehingga bisa membawa mindset anak atau emosi anak untuk ikut belajar bersama dia gitu, bukan hanya searah. Seperti itu. Berarti masih monoton dan kurang kreativitas dalam pembelajaran. Oke. Baik Bu, terima kasih ya bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita semuanya ya untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin hanya Ibu yang dapat kita bicarakan Bu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bu telah mencuri waktu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah memberikan informasi ya terkait dengan ini saya membantu sekali Bu untuk mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua Bu. Oke Bu, terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama Pak Rudi. Semoga lulus. Amin. Amin. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kai.